Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Leo Hilmi dengan NIM 072111533079. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah graffiti dan vandalisme. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Let's go! Kalian tahu nggak sih game Subway Surfers yang sering dimainin sama anak-anak? Bahkan mungkin beberapa di antara kita pernah main game tersebut. Kalau kalian nyadar, di setiap awal mulai game, pasti selalu dimulai dengan seorang anak yang sedang menggambar sesuatu di sebuah gerbong kereta. Lalu, ketika ketahuan polisi, maka anak tersebut akan dikejar hingga tertangkap. Yap, yang digambar anak kecil tersebut merupakan sebuah graffiti. Sadar gak sih, kalau selama kita sedang melewati perjalanan, pasti secara nggak sengaja melihat tembok-tembok yang dipenuhi dengan cat dan gambar-gambar unik. Tapi tahu gak sih, kalau graffiti itu udah ada sejak zaman kuno loh. Kok bisa ya? Jadi, awal mulanya dimulai dari kehancuran kota Pompei karena letusan dari gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi dan ditemukan kalau coretan-coretan di dinding kuno itu mirip banget sama grafiti modern. Ternyata, orang Romawi kuno itu suka nulis curhatan, puisi, atau bahkan umpatan pada dinding kota mereka. Berbicara mengenai grafiti modern, pertama kali grafiti modern terkenal pada tahun 1970-an di kota New York, Amerika Serikat. Pada awalnya, grafiti itu muncul sebagai bentuk dari ekspresi diri dan penanda wilayah oleh geng-geng jalanan. Anak-anak muda mulai menandai nama alias mereka di tembok kota mereka memakai cat semprot atau pilox. Salah satu tokoh legendaris yang terkenal adalah Taki 183, yang merupakan seorang kurir dan ninggalin tanda tangannya di berbagai sudut kota. Dari situlah grafiti dikenal luas dan merupakan bagian penting dari budaya hip-hop. Permasalahannya adalah, gak semua orang suka dengan grafiti. Banyak yang beranggapan bahwa grafiti merupakan peristiwa vandalisme yang dapat merusak properti publik atau pribadi tanpa izin. Bahkan, kota-kota besar di seluruh dunia pun menghadapi dilema antara mengapresiasi hasil karya grafiti sebagai seni jalanan atau menganggapnya sebagai masalah hukum. Pemerintah juga sering berusaha untuk membersihkan grafiti dengan cepat, tetapi para seniman grafiti juga gak kalah cepat untuk terus berkarya. Seiring dengan berjalannya waktu, pandangan terhadap grafiti mulai berubah. Beberapa seniman grafiti seperti Banksy, Shepard Fairey, dan lainnya berhasil membawa grafiti ke galeri seni yang diakui sebagai karya seni bernilai tinggi. Bahkan beberapa kota sekarang mempunyai legal walls yang bertujuan untuk wadah dari seniman grafiti berkarya tanpa takut ditangkap polisi. Grafiti pun kini menjadi simbol perlawanan urban, ekspresi kebebasan, dan suara kaum muda. Maka dari itu, grafiti tidak hanya sekedar coretan di tembok, tetapi juga merupakan sebagai bentuk dari ekspresi, sejarah, dan terkadang sebagai perlawanan terhadap norma-norma yang ada. Setiap coretan pasti mempunyai cerita, dan setiap cerita pasti mempunyai makna. Sekian sejarah mengenai grafiti dan vandalisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, sampai jumpa.